aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami bersyukur lagi padamu. Kami memuji Tuhan. Semua berdoa yang sudah terima baptisan Roh Kudus berbahasa roh, yang belum, haleluya, haleluya, haleluya. Uralabaya shekededededede, terus shekarababababa, terus yang keras, shedededededede, dengan segenap hati, terus segenap jiwa, segenap kekuatan kita sembah Dia, sembah Dia. Sikarabal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 a, terus shekarab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 a. Lawat Roh Kudus, lawat Tuhan dari depan sampai belakang, kiri kanan, atas bawah tempat ini. Ruangan hati kami cengkram dengan Roh Kudus. Sakarabababababatase. Terus haleluya, haleluya. Semua suara yang keras, ayo sembah Dia, sembah Dia. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau beracaralah Tuhan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Umat-Mu pada sore hari ini boleh berkumpul Tuhan. Kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Ya, kami diubahkan, dikuatkan. Hidup kami berubah, nasib kami berubah. Ada pemulihan demi pemulihan. Ada kesembuhan demi kesembuhan. Dan juga Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah ya Bapa. Terlebih lagi kami mau ngerat semua kedagingan. Semua dosa-dosa kami tanggalkan. Semua hal-hal yang tidak baik kami buang. Kami hidup sempurna sama seperti Bapa sempurna. Tuhan ampuni semua dosa-dosa kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu yang merubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali boleh berkumpul di tempat ini. Saya percaya bukan satu kebetulan, tapi satu kerinduan kita untuk berkumpul. Di mana ada persekutuan roh, ada Allah di tempat ini. Di mana kita bersemangat, bersatu memuji Tuhan. Hadirat Tuhan kita tarik dari surga ke tempat ini. Ya, jadi jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan untuk masa depan. Karena kita ada pegangan, itu tangan Tuhan memegang tangan kananku. Dan Dia membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Jadi harus baca firman. Alkitab dibaca. Itu Tuhan yang berbicara. Udah dibagikan Alkitab kemarin saya bagi sama Bu Cencen ya.
Mungkin saudara jangan sampai berdebu Alkitab di rumah. Dibaca. Sayang di Cina mah diumpetin, kalau enggak ditembak kalau yang punya Alkitab. Apalagi di Korea Selatan, anak kecil dihukum, ditahan. Anak kecil punya Alkitab. Dihukum di penjara. Lah Indonesia kita bebas 5 agama. Ayo kita baca Alkitab. Al itu besar, kitab itu buku. Buku terbesar, sejarah terbesar manusia itu Alkitab. Dari manusia diciptakan, bumi diciptakan sampai nanti dunia dihancurkan. Ya, rugi kalau nggak baca firman, karena disitulah Tuhan berbicara. Makanya nggak banyak yang sedikit, nggak banyak yang sakit, yang putus asa, yang miskin terus. Miskin nggak secara uang doang ya, miskin rohani, miskin jasmani, ya kan? Jadi kita harus berkelimpahan, berkelimpahan di dalam berbuat baik, ya, berkelimpahan di dalam roh. Terus kita kuat manusia roh kita, ya. Jadi kita jangan bingung ke depannya. Minta tuntunan arahan setiap hari. Saya setiap hari berdoa, bangun pagi. Kalau nggak sempat pagi, siang atau malam, ambil waktu dengan Tuhan. Mau sejam, mau 2 jam, ayo sembah Dia, ya, berdoa, berbicara. Tuhan itu mendengar doa kita. Nanti suatu saat Tuhan jawab, ya. Karena Dia punya telinga mendengar, punya mata melihat. Bukan patung. Tuhan kita bukan patung buatan manusia terus disembah lagi sama manusia, bukan. Tuhan kita Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Ya, Dia maha besar, maha kuasa, yang merubahkan setiap nasib orang. Yang dari lumpur sekalipun Tuhan sanggup angkat. Yang sengsara sekalipun Tuhan sanggup pulihkan. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Maka ada kuasa diberikan kemarin hari Pantekosta. Ya, diberikan Roh Kudus, yang sudah pencurahan Roh Kudus. Kuat roh kita, doakan yang lain, doakan keluarga, doakan mungkin yang punya cucu, anak, mantu, ya kan? Iman seorang nenek nih harus turun ke anak, cucu, mantu semuanya. Ya, ini saya bahas di firman Tuhan. Saya baca aja ya, mungkin saudara ada yang gak bawa Alkitab, saya bacakan di dalam Timotius 2 ayat 1. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup pula dalam dirimu. Jadi iman itu turun dari nenek Lois ke anaknya Eunike, akhirnya ke cucunya Timotius. Ya, Timotius ini yang menyertai Paulus kemana-mana dalam pelayanan. Jadi kita seorang nenek, ya. Mungkin kita nggak bisa kasih warisan uang, harta, mobil, rumah. Tapi apa yang mau kita wariskan bagi anak cucu kita? Iman. Itu lebih dari harta. Percaya kita kepada Yesus. Iman kita kepada Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Sekalipun susah, senang, miskin, kaya, ikut Tuhan terus setia. Suatu hari Tuhan akan angkat kehidupan kita, angkat anak cucu kita. Dulu suami ayah saya miskin, terpuruk, telur 1 di dadar bagi 6. Kadang makan, gak makan, ada beras, gak ada beras. Saya dulu waktu kecil. Tapi kita setia, orang tua saya setia berdoa. Dan semua sekarang anak cucunya diberkati Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur, tidak pernah aku lihat orang benar meminta-minta roti. Ya, jadi anak Tuhan gak boleh minta-minta, gak boleh hutang-hutang ya. Kuatin iman Tuhan. Masa anakmu ini hutang-hutang terus? Berkati dong. Buka usaha, buka pekerjaan Tuhan. Aku mau apa saja. Ya, pada saat stop hutang Tuhan mulai pulihkan. Saya dulu waktu kesusahan saya, suami PHK, nggak ada duit. Anak-anak harus sekolah, harus makan. Dulunya saya dikasih bulanan sama suami ya dulu. Tapi pada waktu suami bangkrut, nggak ada duit. Nggak ada boro-boro dikasih. Ya. Tapi kita mau berjuang, berdoa dan bekerja. Jadi berjuang itu bukan hanya bekerja. Berjuang itu di dalam doa. Kenapa? Banyak kan orang malas berdoa. Ya, karena di daging ini malas baca Alkitab, malas berdoa. Malas deket Tuhan, karena tubuh dosa daging ini. Masih nempel, tapi kita lawan tubuh daging ini.
dosa tuh tubuh daging ini ntar bisa cepat marah, cepat tersinggung, cepat emosi, cepat kepahitan, malas, gelojoh, maunya makan terus, makan terus, makan terus. Puasa, ambil puasa, belajar puasa ya. Mau makan sekali atau 21 hari makannya gak daging-daging sayuran, puasa Daniel, puasa. Gak kuat buka siang, jangan sarapan. Ambil, ini mematikan daging kita. Jadi roh kita kuat menyala-nyala. Makannya firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Tuhan itu roti hidup. Firmannya itu firman Alkitab. Kita baca, kita renungkan, kita makan. Sehingga timbullah, oh ini kok ayat ini mengena di hati saya. Nah itu Tuhan berbicara. Ya, janganlah kamu khawatir, apapun juga serahkanlah semua kekhawatiranmu. 1, 2, 3 kekhawatirannya bukan, tapi semua. Apa yang kamu khawatirkan, Siska? Kalau Tuhan tanya hari ini, Siska, apa yang kamu khawatirkan? Nah, terus, Ibu, apa yang Ibu khawatirkan? Nah, sakit. Ibu, apa yang Ibu khawatirkan? Masa depan atau gimana? Masa depan. Nah, kita bingung gimana masa depan, khawatir. Ibu, ada lagi yang dikhawatirkan? Sama, semua ada ya. Mungkin sakit, mungkin masa depan, gelap. Sebenarnya kita nggak usah pikir jauh-jauh, masa depan udah dikhawatirin. Bodoh amat itu orangnya begitu. Masa depan kita udah di dalam tangan Tuhan. Hari lepas hari asal ada makanan dan minuman cukup, kata Tuhan. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir Tuhan tentang ini doa ya. Aku serahkan. Jangan lagi diambil lagi, khawatir lagi. Jangan, itu bodoh. Serahkan, kalau udah serahkan, percaya, ambil iman. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Ngomong ya, diomongin. Aku percaya pasti ada jalan keluar. Diomongin, Tuhan aku percaya pasti ada kesembuhan. Tuhan aku percaya pasti ada jodoh. Masa sih Tuhan gak sanggup dari beribu-ribu pria di dunia ini? Masa gak sanggup kasih satu buat Siska? Pastilah, tepuk tangan dulu. Jadi mulai hari ini didoakan ya Siska. Dan juga tiba-tiba Tuhan ingetin, dikenalin. Siapa tahu ada jodohnya ya. Misalnya, oh Siska nih aku ada saudara nih. Nah Siska umur berapa? Ya kan sekarang berapa? Nah 29. Ya udah yang umur 30-an sampai 35 deh dikenalin ya. Yang masih bujang, jangan suami orang. Ya, jangan juga duda, jangan deh, kasihannya masih gadis. Ya. Jadi kita ibu-ibu tempat ini juga ya. Jadi semua masalah Bu Cen-Cen juga serahin ke Tuhan, didoakan ya. Supaya Siska dapat jodoh yang terbaik. Nanti tahun depan menikah ya. Jadi tahun ini kita doakan. Nanti Bu Maria puasain juga nih. Siska juga ambil puasa ya. Doa minta yang terbaik, jodoh yang dari Tuhan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Sudah punya rumah lah, sederhana gak apa-apa. Yang penting juga dia bekerja rajin. Ya. Yang penting ada kerjaan dulu. Jangan pacaran-pacaran gak ada kerjaan. Ya kan? Anak orang mau dikasih makan apa ya Bu Cen-Cen? Ya nanti doalah, rumah mah gampang. Yang penting kumpulkan harta di surga, rumah yang kekal ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah ini Bu Cen-Cen kan melayani Tuhan. Dengan ngumpulin ibu-ibu bapak di tempat ini. Nah itu suatu pelayanan. Suatu hari nanti Tuhan berkati. Yang penting kita punya rumah dulu di surga. Daripada rumah yang di bumi. Nanti yang di bumi kan akan ditinggalkan. Karena gempa, tsunami, bencana alam hancur. Kita mati nggak dibawa. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya rumah di bumi. Tapi usahakan yang kekekalan dulu. Yang kekal. Ya, di surga sudahkah kita punya rumah di sana? Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah punya kapling. Ya, tapi belum dibangun. Maka dibangunnya dengan berbuat baik, ya. Ya, dengan membantu, menolong, mendoakan, melayani jiwa-jiwa. Nah, itu membangun rumah kita yang kekal. Memberi, walaupun aduh, beras tinggal seliter nih, tapi ada yang susah nih, gimana nih? Ya kan? Buat gua kurang dong.
Tapi digerakin hati, dibagi. Tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, tempat ini biarlah mungkin Bu Maria seperti sebulan sekali di tempat ini harus on fire. Jadi cari jiwa ya. Mungkin ada tetangga yang lemah, yang lesu, yang berbeban berat, didoakan. Ya, belajar didoakan, mendoakan, dibesukin. Terus juga bawa jiwa-jiwa ke Tuhan yang belum terima Yesus. Juga dibawa terima Yesus. Karena itu keselamatan. Ada banyak nabi. Hanya satu juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus. Ada di firman Tuhan, dia rahasianya dia bukan sekedar nabi. Tapi dia juga Tuhan. Ya. Jadi dia datang dari Roh Kudus. Pakai pinjam rahim Maria. Siti Maryam. Untuk dia lahir di bumi. Dia tidak berdosa karena tidak ada benih dosa. Tidak ada benih laki-laki. Tapi Roh Kudus. Sehingga dia dikatakan anak tunggal Bapa yang kudus. Jadi Bapa tetap ada di sorga. Dan dia keluar. Wujud Allah Bapa itu Yesus. Kalau Tuhan Allah Bapa di sorga terang tidak terhampiri. Wujudnya Yesus untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan manusia. Supaya yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya di bawah hukuman, ya. Itu saudara ya. Jadi kita di tempat ini harus sungguh-sungguh. Siapa yang setiap hari berdoa angkat tangan, jujur. Nggak apa-apa, aku udah setia nih Bu Maria, jujur ya. Setiap hari udah. Nah, ada yang belum nih, ya. Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Berdoa, mau sholat tahajud, apa boleh, silakan. Bu Maria nggak pernah narik-narik, ayo masuk Kristen, enggak. Tapi dia harus mengalami sendiri, ya. Kayak siapa? Kayak Bu Shelly, itu kayak siapa? Bu Sri. Nah, doa sholat tahajud. Ya, kita doakan juga supaya imannya, percayanya utuh, kuat. Oh Tuhan, aku mau selamat sampai ke surga. Karena surganya kita dan orang muslim beda, ya. Surga kita di sana tidak ada kawin dan mengawinkan lagi, hidup seperti malaikat. Kita itu beda. Tidak ada kawin mengawinkan kecuali di bumi beranak cuculah, penuhilah bumi, ya kan? Tapi kita sekarang di bumi ini mengalami kesusahan, penderitaan karena dunia ini sudah terkutuk. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi ada sakit penyakit, ada kesusahan, ada tangisan, ada air mata. Tapi di seberang sana tidak ada lagi air mata. Saya kemarin ke pelayanan ke rumah duka. Suaminya Esi meninggal. Ya, udah enak di sana. Tidak ada kesusahan, tidak ada sakit lagi. Yang ada sukacita bersama Tuhan. Ya, jadi tujuan akhir kita itu surga. Ya, bukan di bumi ini. Bumi ini sementara. Kita besok mati juga bisa, betul nggak? Siapa yang tahu umur? Nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya. Semua akan pulang, akan mati, akan meninggal. Tapi sekarang kita bilang sudah siap belum? Mati kemana? Udah ada jaminan belum? Kalau dalam Yesus, percaya Yesus dibaptis, itu milik Tuhan. Ada jaminan. Ya, ada meterai Tuhan. Apalagi dengan perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus ya. Jadi saudara di tempat ini, baiklah iman kita kayak iman Bu Cencen, Pak Aca, turun ke Siska. Nanti Siska punya suami, punya anak, cucunya Bu Cencen, Pak Aca. Itu diturunkan juga imannya. Iman itu apa sih? Percayanya kepada Tuhan. Jadi mereka punya hubungan karib dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Karena suatu hari semua dihakimi masing-masing. Tidak nebeng-nebeng ke sorga itu. Masing-masing akan dihakimi Tuhan, perbuatan baikmu, perbuatan jahatmu, akan diukur, akan ditimbang untuk menentukan upah. Tetapi keselamatan itu sudah menjadi jaminan. Ya, percaya Yesus, dosamu diakui dan kamu diampuni. Udah punya hak masuk surga. Tetapi nanti upah di sana beda-beda. Ada yang punya rumah di sana, ada yang enggak, ada yang tinggalnya di padang rumput di sorga katanya. Ada yang bisa dikasih lihat penglihatan ya. Jadi ayo kita kejar yang kekal ya. Bu Cencen udah melayani Tuhan aja. Nggak usah banyak pikiran, banyak pusing-pusing di dunia. Sukacita aja, jangan banyak ngomel-ngomel.
Ya, mendingan ayo memuji Tuhan. Mulutnya dipakai untuk memuji Tuhan. Mulutnya dipakai untuk mendoakan orang. Mulutnya Bu Cencen dipakai untuk menasehatin orang sesuai firman. Makanya nih mulut ini penuh dengan firman. Coba ngomel-ngomel. Wah, malaikat mau kasih berkat. Tuhan, ini nggak salah. Ini yang mau dikasih berkat kok ngomel-ngomel terus nih Tuhan. Berkatnya dibawa pulang lagi. Makanya tutup mulut, jangan ngomel-ngomel, jangan berkata yang jahat, jangan gosip, jangan suka jelekin orang, jangan suka fitnah, jangan suka bertengkar. Nih hati harus damai, sejahtera. Karena Tuhan bilang, akulah Raja Damai. Tuhan bilang, aku Raja Damai. Kalau Tuhan ada di hati kita, berarti damai itu ada di hati kita. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, gerasak gerusuk, gerasak gerusuk, gerasak gerusuk, berarti belum penuh. Ya, kasihan kalau orang Kristen begitu. Ya, nanti bingung matinya masuk surga apa enggak ya gua ya. Banyak dosanya di gua. Jadi harus bertobat. Bertobat itu menanggalkan semua dosa-dosa. Ya. Jadi buah pertobatan apa? Berbuat baik, ya. Jadi semua kita harus ada buah pertobatan berbuat baiknya setelah terima Yesus. Kedua juga harus buah roh. Ayat 9 buah roh. Sebutin 1 2 3. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuh ditutup penguasaan diri. Mau marah? Dia yang nahan. Jangan. Nah, itu bisa menguasai dirinya. Tiba-tiba di jalan dimaki orang. Gue bales lu. Maki-maki gue maki-maki lagi. Waduh, wak, ya. Jadi harus diam. Ya, diam, Bu. Saya ngomong diam. Jangan bantah dulu ntar. Diam. Ini pokoknya Cimaria kalau khotbah, diam dengerin ya. Nah, jangan sampai kepancing sama setan. Di satu sisi doa Tuhan, berkati anak pekerjaan, berkati tetangga, berkati saudara, berkati anak cucu. Di satu sisi ngomel, wak, ini anak kurang aja nih cucu nih, ini kesel. Satu sisi ngutukin anak cucu, satu sisi minta doa. Apa benar itu? Bisa nggak begitu? Saudara menghancurkan doa saudara sendiri. Benar nggak? Di satu sisi saudara berdoa, minta yang baik sama Tuhan. Entah doain semua se-RT, keluarga, apa pekerjaan apa doain. Tapi di satu sisi mulutnya nggak dijaga. Akhirnya doanya mental. Setan tepuk tangan. Ya boro-boro ada jawaban doa di satu sisi berdoa minta sama Tuhan. Di satu sisi mulutnya ngomel, ngutukin, kwek, ya jelekin, gosip di mana-mana. Wah, ini mah nggak jadi contoh. Jadi harus jaga mulut. Jadi perkatakan yang apa yang kamu gemakan, engkau akan makan hasilnya. Coba kalau gemak di gunung, wow, datang lagi suaranya. Apa yang kita gemakan, kita datang lagi ke kita. Kalau gemakan yang baik, datang yang baik. Misalnya, Bu Cencen orangnya murah hati. Gemaknya juga ke kita balik kan. Nanti juga akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Gitu loh, ngerti nggak? Kalau Bu Cencen murah hati, contoh, Tuhan akan bermurah hati. Ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kembali kepadamu. Kalau kamu pelit-pelit misalnya, nahan, pelit dah, pokoknya kikir, cinta uang. Tuhan juga ini deh, ukuran yang kamu ukur diukurkan lagi kepada kamu. Jadi Tuhan juga nahan-nahan, lihat-lihat nih orang kikir gini gimana mau diberkatin. Ya, jadi seperti Tuhan murah hati, tapi bukannya murah hati buat diutangin ya. Jadi usahakan jangan berhutang, tetepin hati. Saya dulu utang banyak loh, tapi saya bukan ke orang, hutang ke bank. Saya kartu kredit, KTA, karena anak mau kuliah, mau sekolah apa, bingung kan. Nah itu saya juga proses untuk ngandelin Tuhan sepenuh hati itu nggak gampang. Karena masalah di depan kita, anak harus makan, listrik mau dicabut, ya kan? Udah cabut malah saya, gelap-gelapan loh. Saya proses iman saya utang, kadang emas saya gadein. Ntar ada tebus lagi, saya bolak-balik begitu. KTA, kartu kredit apa.
Terus satu saat Tuhan bilang, kamu capek nggak hidup begitu? Capek, saya bilang. Akhirnya saya tetepin hati Tuhan, saya tidak mau berhutang-hutang. Saya diem, saya doa. Akhirnya berkat Tuhan tercurah. Amin. Dan sampai hari ini, semua hutang apapun lunas. Amin, dalam nama Yesus. Jadi buat saudara yang berhutang, stop hutang. Saatnya saudara diberkatin, dipulihkan. Ya, kalau yang masih banyak utang, masih susah-susah ekonominya, mulai berbagi, memberi. Jangan pelit-pelit. Ah, gua aja kurang. Bagilah sama yang kekurangan. Itu saudara berarti udah kaya. Kadang saya di tengah susah-susah pun saya masih bisa berbagi. Bikinlah nasi bungkus, aduh Tuhan ini saya mau memberkati, terus ke jalan. Tiba-tiba adalah yang udah seharian mencari makanan, gak ada makanan. Itu tukang sampah, tukang yang cari-cari pemulung, tukang cari-cari rongsokan. Pada waktu dikasih, aduh non, terima kasih ya non, saya seharian belum makan. Tuh, ya, kita yang kekurangan aja masih bisa berbagi. Bikin sebungkus 2 bungkus, ayo berbagi Tuhan, ini saya mau berbagi. Tuhan tunjukin ya, kemana orangnya. Pergilah ke jalanan sono, banyak orang susah. Ya, belajar. Atau tetanggamu yang susah, atau orang yang kekurangan. Padahal kita masih pas-pasan, tapi hatinya limpah. Hatinya kaya. Walaupun dalam keadaan pas-pasan, tetapi Tuhan lihat hati. Ini anak murah hati, ini anak gak pelit-pelit. Ini anak tidak egois. Ya, maka berkat Tuhan akan tercurah. Ya, jadi pada sore hari ini, pada intinya kita boleh mempunyai iman yang kuat seperti Louis kepada anaknya Eunike, terus kepada cucunya Timotius harus jadi contoh dan teladan. Ya, jangan kita terkenal dengan orang yang jahat, orang yang suka marah-marah, orang suka gosip, orang yang suka kepahitan, jangan. Tapi terkenalnya dengan orang, oh dia murah hati, dia baik, dia sering mendoakan yang sakit, dia sering ngajak untuk beribadah, ya. Dengan kebaikan-kebaikan kita nama Tuhan dipermuliakan. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Yuk kita naikkan satu pujian ya. Saudara bangkit berdiri, nanti saya doakan satu-satu ya. Ayo. Nanti saya minta Bu Teresia juga mendoakan ya, sama Bu Cencen ya. Haleluya. Ditinggikan, dimuliakan. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Oh glory. Doain yang laki-laki. Dimuliakan. Bu Cencen doain ibu-ibu, bantu. Yesus tuh. Bu Cencen doain ibu-ibu. Kau raja, sekarabarabarabaya seked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 . Hirababababababaya sekedededededededed. Terus Roh Kudus. Penuh, urapan baru terus. Heda karaba sekedabakorabababababa. Terus Bu, bakar rohnya. Terus penuh Roh Kudus. Urababababakata koraba sekedededededed. Tuhan terus jamah ibu ini Tuhan, jamah Tuhan. Melalui ibu ini keluarganya dipulihkan, imannya kuat di dalam Tuhan. Bahkan tetangga-tetangga yang belum percaya Yesus melalui ibu ini. Urabababa terus berdoa dalam bahasa roh juga Bu ya. Sehari minimal 1 jam kau berbahasa roh. Ungkapkan isi hatimu. Yes, terus. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir kuasa Tuhan, menghancurkan setiap kukuk dalam hidupmu, menghancurkan semua kutuk-kutuk dalam hidupmu. Nenek moyangmu di dalam nama Yesus mulai hari ini hidup di dalam Tuhan. Hatimu terarah kepada Tuhan, jangan kepada dunia. Tutup dunia, buka untuk Tuhan. Mulai hari ini engkau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman, renungkan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Terus berbuat baik, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kau tolong juga ibu ini Bapa di dalam nama Yesus. Terus mengalir Tuhan. Pada masa Tuhan yang kau terus menggendong dia. Engkau
mengurapi ibu ini Tuhan, menjadi contoh dan teladan di tengah keluarganya. Biarlah hatinya terus berlimpah dengan ucapan syukur. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Mulai hari ini Tuhan, Engkau pakai ibu ini Tuhan, imannya kepada anak cucu mantu, bahkan keluarga besarnya yang belum terima Yesus, dimenangkan, diselamatkan melalui doanya, melalui penginjilannya, dan biar menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk Siska ya Bapak, di dalam nama Yesus Kau berikan tahun ini juga Kau pertemukan Tuhan dengan pasangan yang dari Tuhan, yang seiman, yang cinta Tuhan, sehingga mereka boleh melayani bersama-sama, yang rajin bekerja, yang sudah punya rumah sendiri mandiri Tuhan. Mari Kau tolong Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi Siska yang mengasihi Tuhan. Mulai hari ini Siska membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dia benar mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus, mengalir kasih Tuhan kepada Siska Tuhan, anak Hidup